Shalom dari Gedung Gereja Toraya Jemaat Elim Balikpapan, cabang Kebaktian Bukit Gerbang Indah. Kami kembali menjumpai Bapak, Ibu, dan saudara-saudara di mana saja berada melalui program Rehat Renungan Harian Toraya dan Doa Malam Gereja Toraya Jemaat Elim Balikpapan, edisi Jumat 1 Oktober tahun 2021. Mari bersama siapkan hati menyambut lawatan Tuhan. Sujud, miskin, buta dan lemah, Yesus kau harapanku, agar aku selamatlah. Ku percaya padamu, anak domba Golgota, di salibmu ku sujud, diriku selamatkanlah. Dalam hidup yang cemar, ku rindukan Tuhanku, suara Yesus terdengar. Hapuskan dosamu, ku percaya padamu, anak domba Golgota, di salibmu ku sujud, diriku selamatkanlah. Untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari bersama kita mohon tuntunan penyertaan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami bersyukur bahwa sepanjang hari ini Tuhan sudah menyertai kami. Malam ini Tuhan memberikan kepada kami ruang dan waktu untuk duduk sejenak di sekitar firman-Mu. Roh Kudus-Mu Tuhan kiranya menyertai kami, menerangi hati dan pikiran kami untuk dapat memahami dan mengerti kehendak-Mu. Ampunkanlah dosa kami Tuhan, lalu bersabdalah kami siap mendengar. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa kepadamu. Amin. Saudara, bahagian Alkitab yang akan kita baca saat ini terambil dari surat kiriman Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, pasal yang ke-8 ayat 1 sampai 11. Roma pasal 8 ayat 1 sampai 11. Firman Tuhan. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh,
jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Demikian firman Tuhan, berbahagialah yang mendengarkan, merenungkan dan melakukannya dalam kehidupannya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan dalam sorotan tema Merdeka di dalam Kristus. Dalam terjemahan bahasa Toraja, di Popentor Makaka lan Kristus. Saudara, hidup di dalam penjajahan adalah suatu hal yang sangat menyiksa dan mengakibatkan penderitaan. Karena ketika kita dijajah, kita tidak mempunyai kebebasan. Dan satu hal yang sangat dibutuhkan adalah kemerdekaan atau kebebasan. Seperti halnya ketika bangsa Indonesia dijajah oleh Belanda selama kurang lebih 350 tahun. Bangsa Indonesia merasakan penderitaan yang sangat berat, sehingga bangsa Indonesia ingin merdeka dan bebas. Demikian pun halnya ketika kita di dalam belenggu dosa dan kematian. Kita tidak berdaya dan tak mampu melepaskan diri kita sendiri. Namun kita patut bersyukur karena kasih Allah telah memerdekakan kita dari belenggu dosa dan kematian tersebut. Di dalam dan melalui pengorbanan Yesus Kristus, sehingga kita yang hidup dalam Kristus tidak lagi akan mengalami penghukuman, karena penghukuman atas dosa-dosa kita telah ditanggungnya di atas kayu salib. Orang-orang yang sungguh menaruh iman dan pengharapannya kepada Kristus Yesus telah dibenarkan dan dimerdekakan, bukan lagi sebagai orang-orang hukuman. Saudara, kita percaya kepada Yesus Kristus. Kini kita mempunyai status baru, yakni disebut sebagai anak-anak Allah. Sebagai orang yang mempunyai status sebagai anak-anak Allah dan sebagai orang yang telah dimerdekakan, maka kita harus hidup sesuai dengan kuasa kehidupan yang Roh Kudus telah nyatakan dalam kehidupan kita. Kita sudah dimerdekakan dari kuasa dosa, maka hidup kita tidak lagi diperhambakan kepada dosa, tetapi harus menjaga kesucian hidup. Karena di dalam Dia kita memiliki kepastian hidup, yaitu keselamatan. Karena itu kita telah dimerdekakan di dalam Kristus. Janganlah berbuat dosa lagi yang membawa kita kepada maut, kepada kematian. Terpujilah Kristus yang telah memerdekakan kita. Amin. Saudara, mari kita satukan hati dalam doa syukur dan syafaat. Mari kita berdoa. Kepadamu Tuhan, segala pujian, hormat, dan syukur. Oleh karena begitu besar kemurahan dan kasih-Mu yang terus berlimpah dalam hidup kami. Terima kasih saat ini kami kembali diizinkan oleh Tuhan untuk merenungkan firman Tuhan. Mengingatkan kami tentang jati diri kami sebagai orang-orang yang telah ditebus melalui pengorbanan Tuhan kami Yesus Kristus,
sehingga kami memperoleh jaminan kehidupan dan keselamatan. Tolonglah kami Tuhan, mampukanlah kami untuk senantiasa berdiri teguh di dalam iman. Terima kasih juga Tuhan, kalau malam ini Tuhan memungkinkan dan melayakkan kami di dalam bersama-sama mengangkat pelayanan melalui renungan harian malam ini. Apapun tugas dan peran kami, kiranya berkenan kepada Tuhan. Terima kasih untuk media ini, sehingga melaluinya kami terus dimungkinkan oleh Tuhan lewat Jemaat Elim Balikpapan menjadi berkat bagi banyak orang. Bapa di surga bersama dengan seluruh anggota jemaat-Mu di Jemaat Elim Balikpapan bersyukur bersuka cita untuk setiap kemurahan dan kasih Tuhan yang Tuhan nyatakan pribadi lepas pribadi di tengah kehidupan rumah tangga dan keluarga, juga dalam kehidupan sebagai satu persekutuan jemaat Tuhan. Sungguh tanpa Tuhan hidup kami tak akan berarti. Tanpa Tuhan kami tidak akan mungkin melalui kehidupan ini. Karena itu secara khusus bersama dengan beberapa anggota jemaat-Mu yang hari ini boleh bertambah usianya, baik melalui ulang tahun kelahiran pun ulang tahun pernikahan. Bersama Ibu Dwi Rafika Sari, Ibu Sarce Rongko, Odi Lewis, Tiffany Takalawangan, Ibu Berti Rombe, Ibu Susanti Paranuan, Doni Arthur, dan Benediktus R. Dwi Sakti Palimbunga. Terima kasih, Tuhan boleh menambahkan usia mereka setahun lagi. Kiranya di usia atau di dalam perjalanan kehidupan di tahun yang baru ini, Tuhan juga yang akan mengatur setiap langkah mereka, menolong mereka berjalan dalam kasih Tuhan. Demikian bersama dengan keluarga Bapak Ronald Silalahi dan Ibu Lori Bane Padang yang juga Tuhan sertai dalam kehidupan rumah tangga setahun telah berlalu. Kiranya sukacita, kebahagiaan, kesehatan dan berkat-berkat Tuhan akan terus berlimpah dalam hidup mereka di masa mendatang. Mungkin juga ada saudara-saudara kami yang juga mengikuti ibadah secara virtual ini, yang juga boleh berulang tahun ataupun ulang tahun pernikahan. Ya Tuhan, sempurnakanlah syukur sukacita mereka, sertai dan lindungi, tolonglah mereka di dalam kehidupan di masa mendatang. Bapa di surga, kami berdoa untuk kehidupan seluruh anggota jemaat-Mu di Jemaat Elim Balikpapan. Berkati mereka dalam kehidupan rumah tangga dan keluarga mereka. Kiranya seluruh anggota jemaat-Mu hidup dalam kedamaian, hidup dalam sukacita bahagia, dan senantiasa hidup berkecukupan, karena Tuhanlah yang mengatur, menyertai dan membimbing mereka. Doa dan harapan kami Tuhan, Engkau jugalah yang akan senantiasa memberkati anak-anak mereka dalam pertumbuhan, dalam perjuangan merancang masa depan melalui studi. Tuhan senantiasa memberikan kesuksesan, keberhasilan, pertumbuhan yang baik, teristimewa keteguhan iman bagi mereka. Ya Bapa di surga, yang sementara mencari lapangan pekerjaan, Tuhan berkati, tunjukkanlah lapangan pekerjaan yang tetap bagi mereka. Kami berdoa bagi mereka juga yang sementara mencari pasangan hidup, karuniakan pasangan hidup yang sepadan, yang seiman dengan mereka. Ya Bapa di surga, lewat doa ini, kami terus mendukung dan mendoakan anggota jemaat-Mu Tuhan dalam usia lanjut. Ya Tuhan, karuniakanlah kesehatan, umur panjang bagi mereka. Karuniakan sukacita dalam menjalani kehidupan, sehingga dengan keteguhan iman terus berharap kepada Tuhan dalam hidup mereka. Melalui doa ini Tuhan, kami juga mendoakan mereka yang diperhadapkan dengan berbagai pergumulan-pergumulan kehidupan.
Kalau ada yang bergumul karena duka cita, ya Tuhan hiburkan dan kuatkanlah mereka. Kalau ada yang dalam kelemahan tubuh karena sakit penyakit, di mana saja mereka dirawat, ya Tuhan berkati perawatan yang mereka terima, makan minum, obat-obatan yang dikonsumsi, Tuhan berkati jadi saluran kesembuhan bagi mereka. Jika ada di antara mereka Tuhan yang bergumul karena masalah ekonomi, kebutuhan hidup sehari-hari, mereka yang bergumul akan masa depan anak-anak mereka, dan berbagai pergumulan-pergumulan mereka, ya Tuhan, kami berdoa, Tuhan karuniakan keteguhan iman bagi mereka, sehingga mereka mampu menjalani kehidupan ini, dimungkinkan melewati setiap pergumulan, karena Tuhan beserta mereka. Ya Bapa di surga, lewat syafaat ini kami terus berdoa untuk pelayanan-pelayanan dalam jemaat. Kiranya semua dapat berjalan dengan baik untuk pertumbuhan iman jemaat Tuhan dan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa juga untuk kelanjutan pembangunan dalam gereja ini. Teristimewa pembangunan siring gereja kami berdoa, Tuhan berkatilah. Majelis gerejamu, pendeta, penatua, diaken, bersama-sama dengan pengurus organisasi intragerejawi, pengerja gereja, tim kerja, kepanitiaan, ya Tuhan berkati, bergandengan tangan, membangun persekutuan yang senantiasa bertumbuh dalam kasih Tuhan. Bapa di surga, melalui syafaat kami juga berdoa bagi anggota jemaat yang terpisah satu dengan yang lain, terpisah dengan suami, istri, anak, orang tua, oleh karena pekerjaan, oleh karena studi di mana saya berada, Tuhan berkatilah mereka. Saudara-saudara kami yang terus setia mengikuti renungan harian bersama Jemaat Elim Balikpapan di mana saja berada, Tuhan berkatilah mereka, karuniakan kesehatan bagi mereka, kiranya mereka senantiasa bertumbuh dalam iman melalui kesaksian Jemaat Elim Balikpapan. Bangsa negara kami Indonesia, Tuhan berkatilah. Kami bersyukur bahwa pandemi COVID-19 di kota Balikpapan, di negara kami Indonesia, semakin hari semakin berkurang. Kiranya suatu waktu Tuhan, pandemi ini sungguh-sungguh berlalu. Karuniakan kepada kami Tuhan hikmat-Mu, sehingga kami terus menaati protokol kesehatan yang telah dianjurkan oleh pemerintah kami. Kehidupan kami selanjutnya, kami serahkan kepadamu Tuhan. Tuhan sertai lindungi kami. Ini doa kami Tuhan, syukur syafaat kami. Ampunkanlah dosa kami, dengarkan doa kami. Kami datang kepadamu dalam nama Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengajar kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Yesus menginginkan aku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar.
inginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain, bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Saudara, syukur kepada Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita malam hari ini dalam renungan harian Toraya dan doa malam bersama dengan Jemaat Elim Balikpapan. Terima kasih untuk kebersamaan kita. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa pada edisi rehat selanjutnya. Shalom. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun Anda berada. Kami dari tim pemilihan penatua dan diaken Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan periode 2021 sampai dengan 2024 akan menyampaikan sosialisasi tentang mekanisme dan pemilihan penatua dan diaken. Selamat menyaksikan. Jadwal serta tahapan pemilihan penatua dan diaken. Tanggal 19 September sampai dengan 2 Oktober 2021, sosialisasi pemilihan penatua dan diaken. Tanggal 3 Oktober sampai dengan 8 Oktober 2021, pengajuan dan penjaringan bakal calon dari kelompok-kelompok. Tanggal 10 Oktober, seleksi dan penetapan calon sementara, penatua dan diaken. Tanggal 17 dan 24 Oktober, pengumuman dan sosialisasi nama calon sementara. Tanggal 25 sampai dengan 29 Oktober, pengajuan dan pembahasan surat keberatan. Tanggal 31 Oktober dan 7 November, pengumuman nama calon tetap penatua dan diaken. Tanggal 14 sampai dengan 21 November, pemilihan penatua dan diaken. Tanggal 21 November, penghitungan surat suara. Tanggal 5 Desember, pengesahan penatua dan diaken terpilih. Tanggal 9 Januari 2022, pelaksanaan peneguhan. Jadwal dan pembinaan penatua dan diaken terpilih akan ditetapkan kemudian. Kriteria 1. Anggota SIDI yang tidak sedang menjalani penggembalaan khusus. 2. Mempunyai pengetahuan Alkitab dan dapat mengajarkan dasar-dasar iman Kristen. 3. Mempunyai nama baik di dalam dan di luar jemaat. Seperti tertulis 1 Timotius pasal 3 ayat 1-13.
4. Memahami, menghayati, dan memegang teguh pengakuan Gereja Toraja dan tata Gereja Toraja. 5. Memahami tugas dan fungsi penatua atau diaken. 6. Mempunyai waktu yang cukup untuk melayani dan komitmen pelayanan yang sungguh-sungguh. 7. Suami atau istri adalah seiman. 8. Telah terdaftar sebagai anggota Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan dan berdomisili di kota Balikpapan sekurang-kurangnya 1 tahun. 9. Penatua atau diaken yang telah terpilih berturut-turut 2 periode terakhir tidak dapat dicalonkan kembali. Panduan dan tata cara pemilihan penatua dan diaken Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan periode 2021-2024. Tata cara penjaringan. A. Bakal calon penatua dan diaken adalah anggota jemaat yang terdaftar di kelompok. B. Formulir penjaringan akan diantar oleh tim pemilihan penatua dan diaken ke rumah-rumah anggota jemaat setelah didoakan di gereja dalam ibadah hari Minggu. C. Anggota jemaat mengisi formulir nama-nama bakal calon sesuai dengan kuota kelompok masing-masing. D. Pengembalian formulir penjaringan dimasukkan dalam amplop tertutup dan akan dijemput oleh tim ke rumah-rumah anggota jemaat maksimal 4 hari kemudian. E. Formulir penjaringan yang terkumpul akan dihitung oleh tim setelah didoakan dalam ibadah hari Minggu di gereja. F. Nama-nama bakal calon dari kelompok akan diurut berdasarkan ranking perolehan suara. G. Bakal calon yang terjaring dari kelompok dan telah diseleksi serta memenuhi kriteria akan ditetapkan menjadi calon sementara. Formulir penjaringan bakal calon penatua dan diaken Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan periode 2021-2024. Isilah nama-nama yang saudara harapkan untuk menjadi bakal calon penatua dan diaken dari kelompok saudara sesuai dengan jumlah kolom di bawah ini. Tata cara pemilihan penatua dan diaken. A. Nama-nama calon tetap telah diumumkan sekurang-kurangnya 2 hari Minggu berturut-turut. B. Setiap anggota sidi dan baptis dewasa Jemaat Elim Balikpapan berhak memilih penatua dan diaken di seluruh kelompok dalam hikmat Tuhan, kecuali cabang-cabang kebaktian. C. Surat suara akan diantarkan oleh tim pemilihan penatua dan diaken ke rumah-rumah anggota jemaat setelah didoakan di gereja dalam ibadah hari Minggu. D. Surat suara yang sudah dicontreng atau dilingkari dimasukkan ke dalam amplop tertutup dan akan dijemput kembali oleh tim ke rumah-rumah anggota jemaat dalam sepekan. E. Jumlah penatua dan diaken dipilih berdasarkan kuota masing-masing kelompok yang tercatat dalam surat suara. Surat suara calon penatua dan diaken
Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan periode 2021-2024. Pilihlah dengan cara melingkari atau mencentang nama-nama calon penatua dan diaken yang saudara harapkan untuk menjadi penatua dan diaken Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan masa bakti pelayanan 2021-2024 dari setiap kelompok sesuai dengan kuota masing-masing kelompok. Yang pertama, kelompok Karangrejo, Karangjati dan Kilo, 7 orang penatua dari 14 nama calon, dan 5 orang diaken dari 10 nama calon. Yang kedua, kelompok Gunung Kawi, 5 orang penatua dari 10 nama calon, dan 3 orang diaken dari 6 nama calon. Yang ketiga, Balikpapan Baru, 10 orang penatua dari 20 nama calon dan 8 orang diaken dari 16 nama calon. Yang keempat, Radio, 6 orang penatua dari 12 nama calon dan 4 orang diaken dari 8 nama calon. Kelima, kelompok Gunung Sari Atas 1, 5 orang penatua dari 10 nama calon dan 3 orang diaken dari 8 nama calon. Keenam, kelompok Gunung Sari Atas 2, 6 orang penatua dari 12 nama calon dan 4 orang diaken dari 8 nama calon. Yang ketujuh, kelompok Gunung Sari Bawah, 5 orang penatua dari 10 nama calon dan 4 orang diaken dari 8 nama calon. Ke-8, kelompok Pasar Baru, Gunung Sari Ilir, dan Gunung Malang, 5 orang penatua dari 10 nama calon dan 4 orang diaken dari 8 nama calon. 9, kelompok Landasan, Meratus dan Sentosa, 4 orang penatua dari 8 nama calon dan 2 orang diaken dari 4 nama calon. 10, kelompok Prapatan, 5 orang penatua dari 10 nama calon dan 3 diaken dari 6 nama calon. 11, cabang kebaktian DMR, 4 orang penatua dari 8 nama calon dan 2 orang diaken dari 4 nama calon. Ke-12, cabang kebaktian Betel Manggar Dalam, 3 orang penatua dari 6 nama calon, 2 orang diaken dari 4 nama calon. 13, cabang kebaktian Bukit Gerbang Indah, 8 orang penatua dari 16 nama calon dan 6 orang diaken dari 12 nama calon. Penghitungan surat suara. 1. Penghitungan surat suara dilaksanakan di gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan oleh tim pemilihan secara terbuka. 2. Hasil perolehan suara disampaikan oleh tim pemilihan kepada majelis gereja untuk disahkan dalam persidangan majelis gereja. 3. Nama-nama yang terpilih yang telah disahkan dalam persidangan majelis gereja akan diumumkan sekurang-kurangnya 2 hari minggu berturut-turut.
Pembinaan dan peneguhan. 1. Penatua dan diaken terpilih akan melalui pembinaan yang dijadwalkan tersendiri. 2. Peneguhan dilaksanakan dalam ibadah hari Minggu. Demikianlah sosialisasi ini kami sampaikan, kiranya dapat menjadi panduan bagi kita semua. Atas nama Tim Pemilihan Penatua dan Diaken Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan periode 2021-2024 mengucapkan terima kasih. Tuhan memberkati.